Oke, dibuka dulu link itu tadi. Mm-mm. Lalu register. Udah isi. Yang lain silakan diperhatikan ya. Itu dikosongin nggak apa-apa, family name. Afiliasi UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Aceh sudah ada jurnalnya, Pak. Sorry, sorry ya, aku sambil makan ya. Kamu harus nutup itu. Iya. Langsung aja ketik I Indonesia. Hanya ada laporan kemajuan aja. 2025 mana dulu belum selesai ya, Pak? Hah? Username, silakan. Harus selesai. Makanya pertanyaan dulu sih. Harus selesai apa nggak harus selesai? Oke, dicentang-centang semua. Kemudian I'm not a robot. Kalau siapa kalau saya masuk untuk. Nanti kalau minta bantuan nggak apa-apa, Pak bantu. Oh, apa ini? Emailnya email kampus aja coba. Tapi sebenarnya nggak ngaruh sih. Saya juga kemarin coba register dari email Gmail biasa bisa. Mau kamu coba? Loading pertanda berhasil biasanya. Oke. Sip. Oke, di emailnya dikonfirmasi dulu apakah ada email masuk atau enggak. Ini enggak share screen nggak apa-apa, misalkan emailnya pribadi. Oke, intinya itu ya, apa untuk registrasinya. Hmm, oke, silakan nanti dicari di inbox emailnya apakah ada link autentifikasi. Nanti kalau ada silakan diklik, kalau tidak ya berarti nanti bisa langsung login. Oke, tahap berikutnya kita akan melakukan cara submit artikel.
Berarti Ajit buka lagi, saya suruh lagi kan? Saya aja, Pak. Nah, Kalau buka ini. langsung. Iya, nggak apa-apa, Bu. Oke, diperhatikan ya. Jadi pertama, setelah tadi em, sudah membuat akun, lalu login. Login dulu, ketik username, password, lalu login. Udah kan login? Nah, saya sudah ke sini. Coba saya log out dulu. Salah. Bener, ding. Kenapa jadi seperti itu? Author, udah benar. Oke, login. Karena saya sudah submit tadi, berarti saya harus submit lagi. New submission. Klik pertama yaitu sebentar, bukan new submission sih. Maaf. Jadi pertama adalah kita masuk ke home dulu setelah login. Kemudian kita klik di about journal. Oh, bukan ini, di for authors ya. Di samping kanan itu ada for authors. Nanti kita download template di template here. Diklik. Nah, ini kan tampil template. Teman-teman download. Next. Setelah download, nanti artikelnya diinput di sini. Pokoknya disesuaikan dengan template yang sudah dibuatkan oleh tim jurnal ini ya. Dipastikan semuanya sesuai dengan ketentuan. Kalau sudah, nanti di-save dalam bentuk PDF. Oke, balik lagi ke yang tadi. Langkah ketiga berarti setelah bikin akun, setelah menyesuaikan dengan template, sekarang saatnya submit. Submit, klik make a new submission di sini, pojok kanan bawah. Nah, ini ada beberapa langkah. Yang pertama, di submit an article ini ada satu start, ini centang semua. Centang, 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 centang. Paling bawah, centang. Save and continue. Yang kedua, upload submission, kita add file, ini upload. Misalkan di sini saya mau upload punya Reza. Punya Reza. Setelah terupload, kita klik jenis filenya, artikel teks. Klik, kemudian kita save and continue. Nah, ini title diisi judul. Kita kopas dari sini. Kemudian ke sini. Jangan lupa ini abstraknya juga dikopas di sini. Oke. Kemudian kopas lagi keywords. Keywordsnya yang dikopas isinya aja ya. Udah, lalu save and continue. Mana? Sudah selesai. Semudah itu finish submission. Oke. Nah, loading pertanda apa? Berhasil. Oke. Disinilah proses penentuannya. Oke, sedikit bosan, nggak apa-apa. Tara, sudah selesai. Jadi ini sudah terupload di jurnal JDCMS. Teman-teman nanti tinggal nunggu eh, filenya direview oleh reviewer dan juga dipublish di jadwal yang sudah ditentukan oleh jurnal JDCMS.
Kemudian nanti setelah upload, nanti teman-teman bukan setelah upload, setelah muncul, setelah terpublish, nanti silakan mengurus surat-surat yang diperlukan untuk pengambilan ijazah atau syarat kelulusan. Seperti itu ya. Oke, tutorial untuk submit cukup, sangat singkat, padat. Off, share dulu. Off, share. Yang ditanyakan untuk proposal, sangat mudah, juga gratis. Ada nggak? Oke, sambil berpikir ada atau tidaknya, saya melihat agenda selanjutnya apa. Oke, oke, Anzalna, silahkan tanya. Nanti kalau saya nggak bisa jawab, saya lempar ke Bapak Ibu dosen lain. Tanya aja. Oke, terima kasih Pak. Mm-mm. Mohon maaf kalau sedikit berisik. Jadi saya mau izin tanya itu uploadnya harus pakai email UNESA atau boleh pakai email umum ya Pak? Soalnya di beberapa device saya tuh email karena udah masuk ke yang alumni itu beberapa emailnya tuh udah ke lock out gitu. Emailnya bebas, tapi afiliasinya Universitas Negeri Surabaya, ya. Oke, baik Mm-mm. Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain yang mau bertanya? Oke, ini informasi buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu atau mungkin yang sudah tahu. Jadi sebenarnya untuk upload artikel ini, kalau teman-teman memang memiliki preferensi jurnal yang lain gitu ya, itu bisa tidak harus upload di JDCMS. Tapi itu akan berguna ketika teman-teman sudah memiliki bukti diterima LOE-nya atau sudah terpublish di jurnal lain. Ini justru nanti lebih bagus. Misalkan teman-teman bisa mencapai di jurnal Sinta 4, Sinta 3, 2, atau bahkan Sinta 1 gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman Pemimpin siapa? merasa artikelnya ternyata sangat baik, bisa dipublikasikan juga ke jurnal lain. Tapi diingat ya, nanti yang dijadikan syarat kelulusan atau untuk ngambil ngambil apa ijazah itu adalah sudah terpublish. Itu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Permisi Pak, saya izin bertanya. Ya. Em, untuk template-nya itu harus diperbarui atau yang kemarin kita udah upload di Google Form? Template, template untuk artikel di JDCMS Iya Pak. harus diperbarui. Jadi nanti download template yang tadi di websitenya JDCMS, nanti disesuaikan gitu. Jadi templatenya baru.
Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada yang lain sebelum sesi jurnal jadi CMS ini ditutup? Pak, saya mau nanya dong, setelah upload, apakah akan ada proses review dan revisi? Review dan revisi. Sebentar. Kira-kira estimasi berapa lama ya Pak jangka waktu dari kita upload dan selesai proses reviewnya berapa lama? Ayo maunya. eh Minimal seminggu biasanya. Minimal ya. Minimal itu berarti paling cepat seminggu. Tapi biasanya kebiasaannya juga tidak lebih dari 2 minggu. Karena nanti ini kan diterbitkannya 2 bulan sekali. Terus proses untuk review dan untuk validasi itu biasanya secara kolektif. Misalkan per 10 submission atau per 5 submission. Jadi nanti akan ada secara kolektif divalidasi. Tapi untuk proses revisi, review, misalkan teman-teman sudah mengikuti standar template yang tadi kita bahas, kemungkinan besar tidak akan ada revisi. Jadi ya udah. Tapi berbeda dengan jurnal yang selain jadi JMS, misalkan teman-teman upload di jurnal lain, mencoba di jurnal yang lain itu pasti akan ada proses menunggu yang lebih lama dan juga proses revisi atau mungkin ditolak gitu. Kalau di JDJMS ini pasti diterimanya. Begitu pertanyaan dari Aditya. Oh, ini ada dari bukannya email non UNES. Jadi emailnya non UNES. Ada pertanyaan lain? Kalau malu-malu bisa di chat juga nggak apa-apa di kolom chat. Oke, karena nggak ada, eh, sesi berikutnya akan di take over sama Bu Sofani. Silakan Bu Sofani. Oke, teman-teman semua, saya izin share screen. Nanti teman-teman akan dapat semacam surat keterangan yang menyatakan bahwa teman-teman sudah bisa mengambil ijazah. Nanti setelah jurnalnya terbit. Sebentar saya share screen dulu. Ini kan ya. Mm. Nah, ini si Queen datang. Langsung. Langsing. Nah, ini contohnya ya, teman-teman ya. Ini yang sudah terbit di Jurnal Barik. Kemudian di sini ada laman artikelnya, ada juga tanda tangan dari Pak Marsudi dan pengelola jurnalnya nanti. Jadi nanti yang teman-teman pakai sebagai bukti unggah jurnal dan akan klaim ijazah itu adalah surat seperti ini. Gitu ya, teman-teman semua. Iya, langsung. Nah, surat keterangan itu nanti teman-teman kalau sudah uh, jurnalnya sudah terbit, ya nggak sih Bu? Ya, Jurnalnya sudah terbit.
Nanti teman-teman silakan mengisi Google Form yang akan kita share juga di setiap angkatan. Kemudian nanti akan otomatis terlink ke surat tersebut. Jadi nama judul teman-teman, nama dan NIM juga akan langsung terlink ke surat tersebut. Gitu. Belum bisa. Sebentar, saya coba share screen ya. Jadi nanti teman-teman akan mengunggah form bukti unggah jurnal JDCMS ini. Nanti teman-teman akan mengisi NIM, nama mahasiswa, kemudian nama pembimbingnya siapa, NIDN, nama jurnal, edisi, judul artikel, kemudian tanggal upload, laman artikelnya yang sudah terbit ya, tanggal hari ini, dan juga email UNESA. Nah, pastikan penulisan emailnya itu benar, karena kalau salah, nanti surat keterangan yang tadi itu tidak akan terkirim. Jadi dipastikan emailnya benar, karena nanti surat bukti unggahnya itu akan langsung otomatis terkirim ke email. Oh iya. Tapi ya udahlah, pokoknya ini aktif. Nah, ini email aktif saja sebetulnya, jadi tidak perlu email UNESA. Tadi kan sudah dibahas juga sama Pak Majid ya. Kalau teman-teman pakai email yang aktif itu tidak itu diperbolehkan. Jadi tidak perlu pakai email UNESA, tidak apa-apa. Kalau teman-teman pengen pakai email pribadi ya. Oke, nanti untuk link form ini akan kami share juga di setiap grup angkatan ya. Dengan saya mengaji. Oke. Orang belum dipublish. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman semua?